Siapa nabi palsu? Nabi Paulus atau Nabi Perkenalkan, nama Muhammad saya Kristo yang dan dijelaskan saya di dari Bible. kaum Kristen. Silakan. Jadi Bang Zuma, jadi waktu kamu ngomong dari dalam Matius dari berapa? Dari 24 yang 3 sampai 4 itu Bu, kita ini tidak menabrakkan dalam Alkitab kita sendiri, itu enggak salah. Itu ayat itu. Ayatnya gimana, Bang? Ayat itu jelas-jelas itu ngomongin tentang nabi kalian. Oh ya? Nabi saya pernah mengaku bertemu dengan Mesias gitu? Di Ya, mana nabi itu? kalian baru lahir 570 tahun dan Yesus baru lahir pada Tidak tahun seperti pertama, itu, gitu. saudara. Coba dalami lagi Biblemu. Kenapa sulit memahami Bible itu padahal sudah bahasa Indonesia direvisi, diperhalus, supaya kalian itu bisa paham loh. Tahun besok direvisi lagi supaya kalian paham. Belum paham juga direvisi lagi, dikoreksi lagi sampai kalian betul-betul paham. Masa nggak bisa? Yesus itu sedang berbicara dengan orang-orang yang hidup di abad pertama. Bahwa Mesias palsu dan Nabi palsu itu akan datang bertemu dengan orang-orang yang hidup di abad pertama. Nabiku hidup di abad ke-7. Jangan kait-kaitkan itu. Jangan. Nggak nyambung itu. Pertanyaan nabi kalian pernah bertemu dengan Yesus nggak? Kenapa bisa-bisa Muhammad menganggap Yesus itu nabi bukan Tuhan? Apakah dia saksi mata tentang Yesus? Bukan itu aja pertanyaan. Bukan itu. Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus atau nabiku Nabi Muhammad? Ayolah saudara, kita bukan kalah menang di sini. Saatnya kita mengedukasi anak bangsa. Nabi Muhammad tidak pernah datang ke Bukit Zaitun. Yesus didatangi muridnya di Bukit Zaitun, berbicara mengenai pribadi mereka. Perbincangan internal antara guru dengan murid. Murid bertanya, wahai guru, ya paman, apa tanda kedatangan kamu? Yesus menerangkan, kalau saya yang datang dibarengi dengan tanda matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Itu tanda kalau saya yang datang. Itu tanda. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya bila mana tanda itu nggak ada. Tetapi yang mengatakan pernah bertemu Yesus di padang gurun, kan Nabi Paulus Anda. Tadi saudara kita ada yang sudah mengakui si Johnson itu Paulus itu nabi. Begitu saudara. Saya nggak setuju sama orang gitu, saudara. Tapi Paulus memang nabi, ada dalilnya. Sejak kapan Paulus itu nabi? Dia itu rasul. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Kirene di Antioquia. Kemudian Saulus di Antioquia. Lalu dalil ini mau diapain? Lalu dari mana ke-13 karangannya? 13 buku karangannya ini dari mana dia dapatkan? Dari Saulus itu kan mana? orang Farisi. Sebelum dia Kristen, dia orang Farisi. Nabi Saulus pertama kali setahun bersama-sama di Antioquia, Turki, pengikutnya disebut Kristen. Jadi kalian itu memang pengikut Nabi, Nabi Paulus. Kami juga pengikut Nabi, Nabi Muhammad. Sekarang yang mana yang menjadi pengikut Nabi palsu? Anda atau saya? Maka yang menentukan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Paulus yang adalah Nabi juga. Itu penentunya. Kalau Paulus terciduk Nabi palsu berarti Anda pengikut Nabi palsu. Kalau Nabi Muhammad ternyata yang Nabi palsu berarti kamilah ini pengikut Nabi palsunya. Nah sekarang apa tolak ukurnya? Kata Yesus, Nabi palsu itu sezaman dengan Yesus. Apakah Nabiku sezaman dengan Yesus? Enggak kan? Kita nggak bisa percaya sama Nabi kalian doh. Gimana? Enggak usah Anda percaya. Ini tidak ada sesi percaya atau tidak percaya. Paham? Ini kita sedang membahas dedikasi seorang pejuang mengajarkan suatu ajarannya. Konteks apa yang dia bawa sebagai narasi dari langit. Bukan masalah Anda harus percaya kepada nabiku atau saya percaya kepada nabi Anda. Bukan. Kita sedang mengedukasi kawan. Kita berbicara mengenai data.
Yesus berkata bahwasanya nabi palsu itu seangkatan dengan dirinya. Orang yang kerasukan 8 setan di dalam tubuhnya seangkatan dengan dirinya. Mesias palsu seangkatan dengan dirinya. Nabiku tidak seangkatan, nabiku tidak sesamaan dengan Yesus. Sebesar apapun kebencianmu kepada nabiku, faktanya Yesus tidak pernah berbicara tentang nabiku. Siapa yang datang kepada murid Yesus dan menganiaya murid Yesus, Bang? Siapa itu, Bang? Ya aku setuju, Paulus, saya tahu. Gitu dong. Berarti Paulus yang menduduki nabi palsu, sang penyesat. Mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8 Anda baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, disesah, dipenjarakan, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja atas namaku. Siapa pelaku yang menangkap dan menganiaya murid-murid Yesus? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Sebelum penyesat itu melakukan aksinya, kata Yesus, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, dan dihadapkan kepada raja-raja. Siapa pelakunya? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Anda sudah mengakui Paulus. Nah, berarti dia penyesatnya. Kurang apa lagi? Tapi waktu udah berubah dong. Waktu setelah Saulus menganiaya Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 9. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai perubahan yang ada pada diri Paulus, Anda baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Coba, boleh Anda baca? Matius 12 nomor 43 sampai 45. Ada seorang yang bertobat, kemudian setan yang ada dalam dirinya keluar. Setelah setan ini keluar mencari pemberhentian di padang gurun, setan tidak menemukan tempat. Akhirnya dia kembali kepada orang yang bertobat tadi. Setelah dia kembali, dia melihat orang yang bertobat tadi itu bersih, benar-benar bertobat. Tapi setelah dia kembali, dia keluar iblisnya, mencari dan memanggil 7 iblis lainnya yang jauh lebih jahat masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi. Apa yang terjadi? Orang itu semakin jahat, jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Dan kata Yesus, itu berlaku terhadap angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini dimaksud oleh Yesus adalah orang Farisi. Ahli kitab orang Farisi yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 30 sampai nomor 40. Jelas itu. Pertanyaan saya, siapa? Ya, Paulus kan udah diampuni kan. Yang ngampuni siapa? Ya udah, kita nggak perlu membahas tentang kejahatan Paulus lagi. Udah, kan dia udah tobat, gimana? Saudara, bagaimana mungkin dia bisa diterima sebagai nabi kalau dia masih membunuh? Dia harus berpura-pura menjadi orang baik, menjadi orang yang bertobat. Itulah yang diterangkan oleh Paulus, bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Angkatan jahat, kesaksian mata itu. Bukan. Angkatan jahat ini meminta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda bangkit pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kebangkitan hari ketiga sebagai jalan keselamatan? Nabi Muhammad atau Paulus? Kok kedua tuh gak setuju, dulu bilang kesaksian mata. Itu pengakuan dari saksi mata, gimana dah? Yesus berkata, orang Farisi angkatan jahat, orang Farisi angkatan tidak setia, minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi.
Itu tanda untuk angkatan jahat. Pertanyaannya bang, siapa yang mengajarkan tentang kebangkitan pada hari ketiga? Nabi Muhammadku atau Nabi Paulusmu? Jawab dengan jujur. Ya Paulus dari saksi mata. Tuh. Paulus. Oke. Berarti angkatan jahat itu Nabi Muhammad atau Paulus? Kalau antara itu sih nggak ada bedanya sih sama Muhammad. Saudara, Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5, aku ini adalah keturunan Benyamin. Saya adalah orang Farisi. Sementara Yesus mengatakan orang Farisi adalah angkatan jahat. Kerasukan setan 8 ekor setan di dalam tubuhnya. Orang Farisi seangkatan dengan Yesus. Nabiku, apakah orang Farisi? Apakah dia kemudian pernah bertemu dengan murid Yesus? Apakah Nabiku pernah minta suatu tanda kepada Yesus? Apakah Nabiku percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Tidak. Semuanya Paulus. Dan Anda sudah akui bahwa agama Kristen didirikan oleh Paulus. Dengan kata lain, silakan Anda narasikan agama Anda ini. Dari mana? Dari mana agama Kristen ini? Hah? Dari angkatan jahat? Dari orang Farisi? Apalagi angkatan tidak setia? Apalagi nabi palsu? Silakan berargumentasi. Kalau Bang Zuma ngomong kalau kebangkitan itu adalah dari Paulus, mending Bang Zuma baca dah Wahyu 1:17-18. Hai. Itu Yesus yang berkata. Saudara. Coba. Saudara. Kalau Anda membawa Wahyu 1 nomor 17 nomor 18, itu dituliskan di tahun 100-an, 90 sampai tahun 110. Di mana Yesus pernah berkata, akulah Alfa dan Omega. Kapan Yesus pernah mengatakan itu? Jadi di depan mata Yohanes, Wahyu ditulis sama Yohanes gitu. Hei, tahun 33 Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Selesai di tahun 33. Lalu siapa yang berkata di tahun 100 kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos? Akulah Yesus. Itu bukan pengarang, itu kesaksian mata dong. Akulah Yesus Kristus, sang bintang timur. Siapa ini bintang timur ini? Siapa? Hilal bin Sakar ini siapa? Baca Yesaya nomor 12, nomor 14. Yesaya bab 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Sang bintang timur adalah iblis. Dalam bahasa Ibrani disebut Hilal bin Zakar, putra Fajar. Sedangkan di dalam kitab Anda, Wahyu 22 tadi, nomor 19, apa yang dikatakan? Nomor 16, apa yang dikatakan? Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Siapa bintang timur? Lucifer. Di mana Yesus pernah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, akulah awal, akulah akhir. Di mana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku bukan Alfa, bukan juga awal, bukan Omega, bukan kesudahan. Lalu siapa yang pandai-pandaian mengaku Yesus dan berkata akulah awal dan akhir? Sedangkan Yesus itu nanti ada ketika ibunya geden. Berarti dia bukan awal. Ayo saudara, silakan Anda berargumentasi. Jadi satu, Nabi Paulus. Yang kedua, Nabi siapa yang di Pulau Patmos? Aduh, saya belum pelajarin. Bentar. Itu dia harus Anda pelajari. Karena dia Nabi juga, karena menerima wahyu. Kalau Anda lihat di Bilangan 12 nomor 6, apabila di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan akan berkata kepadanya melalui mimpi.
Itulah yang dialami oleh penulis kitab Wahyu. Berarti dia seorang nabi. Siapa dia? Kita nggak tahu siapa. Orang Kristen awal mula mengatakan itu adalah Yohanes, anak Zebedeus. Yohanes anak Nikodemus, iya betul. Tetapi faktanya di dalam Yohanes 21 nomor 24 ternyata bukan murid Yesus yang menulis kitab Wahyu dan bukan juga murid Yesus yang menulis kitab Yohanes. Kalau gitu siapa? Yang nulis itu siapa? Masa Paulus? Ya kan? tanya kepada diri kalian, siapa yang menulis kitab Yohanes ini? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah pengakuan dari saksi mata kedua belas muridnya, itu 12 rasul. Oke. Matius, Yohanes itu kan murid Yesus. Oke. Lukas sama Markus itu kan murid dari Petrus sama Paulus. Oke. Sekarang mereka ini saya katakan nabi-nabi Anda. Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Matius, Nabi Petrus, nabi yang menulis kitab Wahyu, Nabi Paulus itu nabi-nabi Anda. Aduh sorry banget ya. Nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis ya, sorry banget. Nah, sekarang kalau mereka bukan nabi, tadi Anda mengatakan Paulus nabi. Sekarang bukan nabi. Kalau yang terakhir adalah Nabi Yahya, sekarang Paulus ini palsu dong. Dengan kata lain, kalau Anda mengatakan yang terakhir nabi adalah Yohanes, maka dengan kata lain Anda mengakui Paulus ini nabi palsu. Penulis Wahyu nabi palsu, penulis Lukas nabi palsu, semua nabi-nabi palsu. Makanya kematian mereka tak ada yang bagus-bagus matinya. Karena sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, jika ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara atas nama aku, apa yang tidak pernah aku firmankan, maka dia harus mati. Mati. Nabi-nabi Anda itu mati semua. Ya jika Paulus yang menyimpang tentang ajaran Yesus, pasti dalam Alkitab apa yang ditulis oleh Paulus ini pasti mungkin nggak perlu digabung dengan Alkitab dong. Bukan begitu, saudara Kristo. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, sesuai dengan penelitian kesaksian yang dituliskan oleh penulis, sebagai utusanmu itu hidup kekal. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan? Gak ada. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Itu mendapatkan hidup kekal. Sedangkan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Siapa yang ngajarkan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan Paulus ilmu itu? Gimana bang? Jika Paulus belajar tentang siapa tuh Yesus, berarti dia nggak perlu ngajarin murid-muridnya mengajarkan kekristenan itu kalau dia tuh Tuhan. Loh, Yesus sendiri mengajarkan, ending puncak pengajaran Yesus sebagai dosen, sebagai prof kepada Bani Israel adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kunci keselamatan. Hidup kekal itu adalah surga. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan adalah surga. Paulus mengatakan mengenal diri Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri adalah surga. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus lah. Oh, Yesus, terima kasih.